Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang laporan hasil wawancara. Minggu-minggu lalu, anak-anak sudah berlatih untuk membuat daftar pertanyaan yang baik. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara bertujuan untuk memudahkan kita saat bertanya. Kemudian, anak-anak juga sudah belajar tentang hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara, hal yang diperhatikan saat wawancara, dan hal yang harus dilakukan setelah wawancara. Dan anak-anak juga sudah berlatih dan melakukan wawancara. Baik, kita langsung saja ya. Bagaimana sih cara membuat laporan wawancara? Nah, dalam membuat laporan wawancara perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang adalah alasan melakukan wawancara dan memilih topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan yaitu penjelasan alasan melakukan wawancara sesuai topik yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Topik adalah pokok pembicaraan atau pokok permasalahan yang akan digunakan untuk wawancara. Yang keempat adalah nama narasumber. Narasumber yaitu seseorang yang kita wawancarai. Nah, kamu bisa menuliskan identitas narasumber yang diwawancarai. Yang kelima adalah pewawancara. Nah, pewawancara itu adalah yang mewawancarai narasumber. Kamu bisa menuliskan identitas pribadi sebagai pewawancara. Pewawancara ini biasanya kita sendiri ya. Yang keenam adalah waktu dan tempat kegiatan. Nah, kamu juga bisa menuliskan hari, tanggal, dan tempat wawancara dilaksanakan. Yang ketujuh adalah hasil wawancara. Nah, kamu bisa menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kamu dapat menuliskan inti dari wawancara yang telah kamu lakukan. Berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang hobi atau kegemaran seseorang. Yang kedua, tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kegemaran seseorang. Yang ketiga, topik wawancara, kegemaran seseorang. Yang keempat, narasumber, Beni. Yang kelima, pewawancara, Nino. Yang keenam, waktu dan tempat, rumah Beni, Minggu 18 Oktober 2020. Yang ketujuh, hasil wawancara. Beni gemar membaca buku. Ada 200 lebih buku koleksi milik Beni. Buku yang paling sering Beni baca adalah novel. Ia gemar membaca buku sejak kecil. Berawal dari ayahnya yang suka membelikannya buku bacaan, dan ayahnya pun berkata bahwa membaca buku adalah gudangnya ilmu. 8. Kesimpulan. Jadi, Beni sangat gemar sekali membaca buku sejak kecil. Ia memiliki banyak koleksi buku bacaan. Kesimpulannya, jadi laporan hasil wawancara harus meliputi yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan wawancara, yang ketiga topik wawancara, yang keempat narasumber, yang kelima pewawancara, yang keenam waktu dan tempat kegiatan, yang ketujuh hasil wawancara, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, laporan hasil wawancara ini harus berurutan ya, nomor 1 sampai 8. Saatnya tugas, anak-anak membuat laporan dari hasil wawancara kepada keluarga atau teman atau tetangga
yang telah dilakukan minggu lalu tentang hewan peliharaan di buku tulis bahasa Indonesia. Nah, kita samakan yuk latar belakang, tujuan wawancara, dan topik wawancaranya. Yang pertama, latar belakang. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang hewan peliharaan kepada keluarga atau teman atau tetangga di lingkungan sekitar rumah. Yang kedua, tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai hewan peliharaan. Dan yang ketiga, topik wawancaranya adalah hewan peliharaan di lingkungan sekitar. Jadi, anak-anak tinggal mengisi nama narasumber, nama pewawancara, waktu dan tempat, hasil wawancara, dan kesimpulan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau materi hari ini kurang dipahami, silakan langsung tanyakan ke wali kelas masing-masing lewat Japri ya. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.